kecil di Indonesia, termasuk negara kawasan Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Peran media dan ini juga masih dalam rangkaian peringatan Hari Anti Perdagangan Orang ya. Dan seperti biasa hari ini sudah dibuka oleh Pak Ted di seputar tindak pidana perdagangan orang. Tentu saja kita ingin mengupdate banyak hal. Mungkin Kedutaan Besar Amerika Serikat mengundang kita di sini juga untuk mengetahui seperti apa situasi, punya narasumber yang hebat dan kapabel di tanah air. Silakan Pak Aris, bolehkah saya berikan adanya Satgas TPP Polri mulai dari tanggal 5 Juni hingga 27 Juli kemarin di Juanda, Surabaya, atau dari Medan, Kuala Namu, kemudian bisa menggunakan negara berangkat kepada negara untuk memberikan investasi, namun investasi ini adalah investasi yang palsu atau fiktif. Namun di Vietnam ini ditemukan banyak template negara-negara lain. Jadi melakukan penipuan online scam kepada negara misalnya Cina gunakan oleh para korban ini sudah sesuai atau dengan. Nah, ini saya sendiri, saya mantan pekerja migran di Hong Kong selama lebih dari 10 tahun. Dan saya baru tahu akhir-akhir ini bahwa saya korban perdagangan orang juga. Karena saya sebelumnya tidak tahu itu tentang apa itu perdagangan orang gitu. Bahwa perdagangan orang itu secara eksplisit ternyata ada kayak tawaran yang beda dengan kenyataan, kemudian upah yang beda dengan yang ditawarkan, jenis pekerjaan yang beda. Kemudian sampai saya harus bekerja 1 tahun 2 bulan tanpa upah. Itu saya nggak tahu kalau saya itu korban perdagangan orang. Bagaimana saya dari Hong Kong dikirim ke Cina, dari Cina kembali ke Hong Kong, Cina lagi. Saya tidak tahu karena memang itu tadi faktor utama adalah edukasi dan informasi ya. Terus kemudian kalaupun mau mencari tahu dan akses bantuan kemana, saya juga tidak mengerti gitu. Jadi itu pasti bukan sesuatu yang mengherankan. Kok korban nggak tahu jadi korban? Ya masalahnya tidak segampang itu komennya gitu loh, nggak semudah itu Ferguson gitu. Jadi bahkan ketika dunia internet sudah melejit pesat ini, itu pun kita sudah bilang ini kan era digital ya, akses Google itu mudah diakses. Masalahnya orang-orang ini belum tentu memiliki kemampuan digital yang bagus. Kemudian bagaimana mereka menggunakan gadget yang dimiliki itu nggak selalu buat searching informasi. Bahkan kadang mereka nggak punya waktu atau nggak tahu bagaimana membedakan informasi dan hoax. Itulah kenapa mereka menjadi korban seperti itu. Bisa nggak dibilang kayak gitu? Kalau menurut saya sudah darurat trafficking itu, ya sudah darurat trafficking. Tadi saya sampaikan, mari kita melihat data-data tentang berapa banyak korban yang setiap hari dikirim dalam bentuk peti jenazah. Seingat saya, please nanti cek data gitu ya. Sepertinya setiap hari itu rata-rata 2 peti jenazah dikirim ke Indonesia bagian timur. Kemudian dalam 3 tahun terakhir itu kira-kira 4 orang ya, yang pulang itu selalu dalam keadaan cacat. Itu ya. Pak izin minta nomor HP-nya Pak.